Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lazim disebut DPR merupakan salah satu institusi politik yang paling dikenal sekaligus paling sering disorot dalam perjalanan sejarah negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Lembaga ini pada dasarnya lahir dari gagasan tentang perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan. Sebuah gagasan yang muncul dari kebutuhan untuk menyalurkan suara rakyat dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang. Sebelum hadirnya DPR atau lembaga sejenis di berbagai belahan dunia, kekuasaan politik biasanya berpusat pada seorang raja, kaisar, atau pemimpin otoriter yang hampir tanpa batas dalam menentukan arah kehidupan bangsa. Seiring berkembangnya pemikiran tentang demokrasi, partisipasi, dan hak rakyat, muncul lembaga legislatif yang berfungsi menjadi wakil dari masyarakat luas agar kebijakan negara tidak hanya berpihak pada penguasa, tetapi juga memperhatikan kepentingan warga negara. Jika ditelusuri jauh ke belakang, gagasan tentang lembaga perwakilan rakyat sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Di kota-kota polis seperti Athena, rakyat laki-laki yang memenuhi syarat berkumpul dalam sebuah forum bernama Ekklesia untuk membicarakan persoalan negara. Meski belum disebut sebagai parlemen, forum ini menjadi cikal bakal lembaga perwakilan. Cara pemilihan wakil rakyat pada masa itu sangat berbeda dengan era modern. Banyak jabatan publik di Athena justru diisi melalui undian, sebuah sistem yang dianggap adil karena tidak memberi keistimewaan pada orang kaya atau berkuasa. Namun, tidak semua warga boleh ikut serta. Perempuan, budak, dan pendatang tidak memiliki hak politik. Jadi, meski disebut demokrasi, sistem itu masih terbatas. Sementara di Romawi, lembaga senat lahir dengan cara berbeda. Senat Romawi berisi kalangan aristokrat yang menduduki jabatan secara turun-temurun. Artinya, siapa yang lahir dari keluarga bangsawan berhak masuk senat, sementara rakyat biasa hanya bisa menyampaikan aspirasi melalui majelis plebeyan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, lembaga perwakilan lahir dengan berbagai versi. Ada yang berdasarkan undian rakyat, ada pula yang eksklusif untuk keturunan bangsawan. Di abad pertengahan, sistem perwakilan juga tidak serta-merta lahir dari pemilihan umum. Di Inggris, lahirnya parlemen pada abad ke-13 bermula dari pertemuan para bangsawan, tuan tanah, dan tokoh agama yang dipanggil raja untuk memberi persetujuan pajak. Lambat laun, keterwakilan meluas dengan masuknya perwakilan kota dan kabupaten. Tetapi tetap saja, mereka berasal dari kelas sosial tertentu yang memiliki harta atau kedudukan. Pemilihan umum dalam arti rakyat jelata bebas memilih wakil baru dikenal setelah revolusi industri dan lahirnya gerakan demokrasi modern di abad ke-11 dan ke-19. Sebelum itu, mayoritas anggota lembaga perwakilan ditentukan oleh keturunan bangsawan atau mewakili kelompok elit tertentu. Tradisi ini diwarisi banyak negara hingga akhirnya perlahan diganti dengan pemilihan umum universal, di mana setiap warga dewasa punya hak suara. Sebuah prinsip yang kini menjadi dasar demokrasi modern, termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, istilah untuk menyebut lembaga legislatif berbeda-beda di berbagai negara. Parlemen, senator, dan kongres sering terdengar, tetapi ketiganya memiliki makna dan konteks tersendiri. Parlemen umumnya digunakan dalam tradisi politik Eropa, terutama di negara-negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Prancis, dan Jepang. Parlemen biasanya terdiri dari dua kamar, misalnya House of Commons dan House of Lords di Inggris, atau Majelis Nasional dan Senat di Prancis. Sementara itu, istilah Kongres lebih dikenal di Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin. Kongres terdiri dari dua bagian, House of Representatives, Dewan Perwakilan, dan Senate, Senat. Dalam sistem ini, House mewakili rakyat secara proporsional sesuai jumlah penduduk, sementara Senat mewakili negara bagian secara setara. Sedangkan senator merujuk pada anggota lembaga senat itu sendiri, yang biasanya dianggap lebih bergengsi karena jumlahnya lebih sedikit dibanding anggota dewan. Di negara-negara lain, ada juga yang menggunakan istilah Majelis Nasional, Bundestag, atau Duma, tetapi intinya sama, lembaga perwakilan yang menjadi bagian dari pemerintahan. Indonesia sendiri memiliki keunikan karena tidak hanya mengenal DPR, tetapi juga DPD dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif utama yang memiliki fungsi membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang relatif baru, lahir setelah reformasi, yang berfungsi mewakili kepentingan daerah. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di tiap provinsi, dan tugasnya memberi masukan terkait rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, serta pembagian sumber daya. Namun, berbeda dengan DPR, DPD tidak memiliki kekuasaan penuh dalam membuat undang-undang, melainkan lebih bersifat memberi pertimbangan. Sementara itu, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dulunya merupakan lembaga tertinggi negara yang berhak menetapkan garis-garis besar haluan GBHN dan mengangkat presiden. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan sejajar dengan lembaga negara lain. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang bergabung menjadi satu forum ketika membahas persoalan besar seperti amandemen konstitusi atau melantik presiden. Jadi, perbedaan DPR, DPD, dan MPR terletak pada fungsi, kewenangan, serta ruang lingkup representasi. DPR mewakili rakyat melalui partai politik, DPD mewakili daerah secara langsung, dan MPR menjadi forum gabungan keduanya untuk keputusan fundamental negara. Sejarah lembaga perwakilan di Indonesia dapat dilihat sejak masa awal kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR telah disebut sebagai lembaga negara yang berperan membuat undang-undang bersama presiden. Namun, kekuasaan legislatif di Indonesia tidak selalu stabil. Pada masa Orde Lama, ketika suasana politik penuh gejolak, Presiden Soekarno pernah mengambil langkah ekstrem dengan membubarkan DPR pada tahun 1960. DPR hasil pemilu 1995 dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah dan menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan. Soekarno kemudian mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantinya dengan DPR JR, gotong royong, yang anggotanya ditunjuk langsung. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa DPR bisa dibubarkan jika penguasa eksekutif merasa lembaga tersebut menghambat kebijakan negara. Sejak saat itu, hubungan legislatif dan eksekutif di Indonesia penuh dinamika, dengan tarik ulur antara dominasi presiden dan peran DPR sebagai wakil rakyat. Pertanyaan bagaimana DPR bisa dibubarkan atau bahkan membubarkan instansi lain adalah hal yang menarik. Secara hukum, DPR tidak bisa membubarkan dirinya sendiri karena ia adalah amanat konstitusi. Namun, dalam kondisi politik tertentu, presiden atau kekuatan lain bisa membubarkannya dengan dekret, kudeta, atau revolusi, seperti yang dilakukan Soekarno. Di sisi lain, DPR memang tidak bisa membubarkan lembaga negara lain, tetapi DPR memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang yang bisa berdampak pada keberadaan suatu instansi. Misalnya, DPR bisa mengesahkan undang-undang untuk membubarkan suatu badan, lembaga, atau komisi, jika ada kesepakatan politik dengan pemerintah. Dengan demikian, meski tidak langsung membubarkan, DPR memiliki instrumen legislasi yang bisa menentukan hidup matinya sebuah institusi negara. Jika melihat peta dunia saat ini, hampir semua negara modern memiliki lembaga legislatif semacam DPR, walaupun dengan nama berbeda. Sangat jarang ada negara yang sama sekali tidak memiliki lembaga perwakilan. Namun, ada beberapa pengecualian. Di negara-negara monarki absolut seperti Arab Saudi, legislatif hanya bersifat konsultatif, bukan badan independen dengan kekuasaan nyata. Ada juga negara kecil tertentu yang tidak punya parlemen permanen karena urusan kenegaraan diatur langsung oleh Dewan Kerajaan atau pemimpin monarki. Namun secara umum, absennya lembaga legislatif dalam sebuah negara modern dianggap anomali karena bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Meski DPR adalah lembaga wakil rakyat, ironisnya di banyak negara termasuk Indonesia, ia sering menjadi sasaran kebencian rakyat. Ada banyak alasan mengapa DPR yang seharusnya dipercaya justru dicurigai. Pertama, citra DPR rusak oleh banyaknya kasus korupsi dan suap yang menjerat anggotanya. Rakyat melihat wakil mereka justru lebih sibuk memperkaya diri ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Kedua, gaya hidup mewah sebagian anggota DPR menimbulkan jurang sosial dengan rakyat yang mereka wakili. Ketiga, proses pemilihan anggota DPR yang sangat bergantung pada partai politik membuat masyarakat merasa wakil rakyat lebih tunduk pada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Keempat, banyak keputusan DPR yang dianggap jauh dari aspirasi masyarakat. Misalnya, pengesahan undang-undang kontroversial tanpa partisipasi publik yang memadai. Semua ini membuat DPR, meski secara teoritis adalah perpanjangan tangan rakyat, dalam praktiknya sering dianggap sebagai beban. Namun, perlu dipahami bahwa kebencian rakyat terhadap DPR bukan berarti rakyat menolak konsep perwakilan, melainkan menolak perilaku individu yang mengkhianati mandat. Dengan kata lain, masalah ada pada kualitas orang dan praktik politiknya, bukan pada lembaga perwakilan itu sendiri.
Dengan melihat perjalanan sejarah DPR sejak Yunani kuno hingga Indonesia modern, memahami bagaimana anggota dipilih dari undian rakyat hingga keturunan bangsawan, mengetahui perbedaan antara parlemen, senator, kongres, serta membedakan DR, DPD, dan MPR. Lalu menimbang fungsi, kekuasaan, kemungkinan pembubaran, peristiwa ketika Soekarno membubarkan DPR, eksistensi negara yang minim lembaga legislatif, hingga alasan mengapa DPR sering dibenci rakyat, kita bisa menarik benang merah bahwa DPR adalah sebuah institusi yang lahir dari perjuangan panjang demokrasi. Ia bukan lembaga yang sempurna, bahkan sering menjadi sasaran kritik keras. Namun tanpa DPR atau lembaga perwakilan rakyat, demokrasi akan pincang. Negara akan kembali dikuasai elit tanpa kontrol, dan rakyat akan kehilangan suara mereka dalam kebijakan negara. Yang paling penting bukan sekadar mempertahankan DPR sebagai simbol, tetapi memastikan bahwa lembaga ini benar-benar bekerja sesuai jati dirinya, menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan wakil kepentingan pribadi atau partai.